Oke, jadi sebentar ya. Oke, teman-teman, selamat datang di kelas Quality Assurance yang diadakan EduWork. Jadi di dalam 5 hari ke depan, mulai dari kemarin, itu kita ada namanya 5 days free course. Ya, isinya ada beberapa poin. Teman-teman juga sudah dijelaskan sama kakaknya tadi. Jadi ini hari kedua ya dari Quality Assurance. Kemarin Kak Siana juga sudah hadir. Untuk yang baru join, jangan bersedih hati karena kemarin masih basic-basic aja untuk perkenalan kelasnya. Jadi untuk hari ini saya juga izin share screen dulu. Bisa ngeliat ya? Iya kak udah kelihatan. Oke. Oke. Untuk teman-teman yang baru join, saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Akbar Aryadi, bisa dipanggil biasanya sih dipanggil Akbar aja. Saya di sini sebenarnya kerja di sebuah perusahaan. Bisa dibilang saya quality assurance practitioner. Jadi saya praktisi dari QA itu sendiri. Dari kemarin saya sudah jelaskan apa itu QA dan segala macam. Nah, bagi teman-teman yang baru join, biar nggak buang-buang waktu juga, kita langsung aja. Jadi di sini kan ada beberapa orang dari ada Kak Adinda sama Kak Erianda. Kira-kira nih kalau Kak Adinda ini minat di QA itu kenapa kalau boleh saya tahu? Mungkin bisa open mic. Iya, mungkin agak berisik. Mohon maaf ya kak, karena rumahnya di pinggir jalan. Kalau saya sendiri ini belum tahu banyak tentang quality assurance, cuma dengar-dengar dari alumni karena saya kebetulan dari Prodi Teknologi Informasi semester 6. Dari alumni katanya kalau untuk job desk-nya itu memang minim ngoding. Nah, saya ngerasa tuh mungkin dari awal apa saya salah jurusan atau gimana, saya kurang dapat feel-nya kalau ngoding itu. Makanya saya cari job desk yang sekiranya mungkin sama kayak prodi cuma minim ngodingnya gitu kak. Oh, emang basicnya udah sistem informasi ya, cuman minim ngoding. Oke, nggak masalah. Kalau Kak Erianda, kalau tidak keberatan open mic, tapi kalau tidak bisa juga tidak ada masalah. Sorry. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Jadi yang disampaikan Kak Adinda tadi tidak sepenuhnya salah, karena memang di QA Engineer itu yang kemarin saya jelaskan itu adalah hal utama yang harus dimiliki oleh seorang QA Engineer itu adalah pola pikir atau mindset dalam sistematika sebuah aplikasi. Jadi kalau sederhananya karena kita di sini bahas QA, Software Quality Assurance, itu sih ngodingnya bisa dibilang sedikit sih, tapi kalau memang punya skill ngoding itu nilai plus. Tapi yang paling penting dari QA itu sendiri adalah dia memiliki pola pikir sistematis untuk memeriksa apakah sebuah software itu sudah sesuai dibuat atau dikembangkan oleh tim developer sesuai dengan kebutuhan user atau sesuai dengan analisa yang sudah dibutuhkan pada yang dibahas sebelumnya. Nah, sebenarnya QA itu nggak cuman engineer tapi ada QA tester, tapi sebenarnya sama sih. Intinya seorang quality assurance itu dia orang yang bertanggung jawab untuk make sure atau memastikan bahwa kualitas dari karena kita di sini ngomong software ya atau aplikasi, maka produknya adalah dia memastikan sebuah kualitas dari produk itu sesuai dengan kebutuhan, minimal sesuai dengan kebutuhan, minimal. Tentu ada beberapa poin, misalnya ada kebutuhan A, B, C, D, E. Nah, kalau itu dipenuhi itu jauh lebih baik. Nah, sederhananya seperti ini. Saya sedikit review juga dengan yang kemarin. Tugasnya QA itu apa sih? QA itu tugasnya pasti yang pertama melakukan pengujian secara otomatis maupun secara manual. Tapi kita dari kiri ke kanan dulu biar lebih gampang.
Seorang QA engineer itu karena dia berhubungan dengan dunia digital, maka dia harus melakukan pengujian terhadap sebuah produk. Karena produknya di sini sebuah software atau aplikasi, maka dia harus membuat pengujian secara otomatis. Pengujian otomatis itu kayak gimana sih? Nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian ada lagi yang namanya test plan. Jadi dalam melakukan sebuah testing itu tidak serta-merta langsung yang penting bisa jalan, yang penting cara tesnya begini tidak. Tapi untuk melakukan testing itu perlu yang namanya planning atau perencanaan terhadap pengetesan itu sendiri. Nah, diharapkan QA itu setelah melakukan testing itu paling tidak menemukan adanya bugs atau error pada suatu aplikasi. Dengan harapan bugs ini tidak sampai keluar dari aplikasi sebelum, bugs ini ditemukan oleh user setelah aplikasi di launching. Nah, yang saya maksud dengan mindset berpola atau pola pikir dari QA itu diperlukan ketika dia harus mengidentifikasi sebuah masalah yang telah ditemukan pada suatu program atau aplikasi. Jadi dari bugs tadi, ada planning tadi, ada pengujian. Ini kira-kira masalahnya di mana ya? Nah, itu juga harus dimiliki oleh seorang QA. Jadi pola berpikir kalau bahasa sekarang sih ada yang istilahnya blockchain. Atau kalau di dunia perusahaan itu kita ngomongnya dia traceability. Jadi sistem ketertelusuran, menelusuri, menelusuri kira-kira masalahnya ini di mana sehingga menyebabkan apa. Nah, QA itu juga wajib melakukan manual testing maupun automation test. Jadi kalau aplikasi itu kan kadang ada yang input manual, ada yang oh saya cuma nginput di depan tapi di belakang nanti otomatis ke record itu juga ada. Nah, maka fitur-fitur seperti itu harus dilakukan juga dilakukan testing oleh seorang QA engineer atau QA tester. Nah, setelah melakukan testing tentu harus punya skill analisis yang saya sebutkan tadi seperti tracking atau tracing atau traceability atau kalau dunia yang tadi saya bilang blockchain itu juga perlu. Nah, skill lainnya juga harus bisa mendokumentasikan yang namanya test case. Jadi ngodingnya minim sih. Tapi kalau memang punya skill ngoding, tentu kalau pengujian, test plan, bugs, dan segala macam ini jauh lebih mudah untuk memahami. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Paling tidak ada 6 ini. QA itu paling nggak punya yang penting sih kalau dari QA itu mindsetnya aja sih. Bahasanya apa ya? Kalau kita biasa entah pada saat kuliah, entah pada sekolah, atau mungkin ada yang kerja ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan yang namanya menjadi seorang auditor atau kalau paling sederhana kita membantu teman untuk mengoreksi atau segala macam, maka mindset pengujian itu harusnya sudah ada di diri kita. Itu modal utama seorang QA. Kemudian yang kedua tentu analisa dan pengujian fungsional. Fungsional ini sederhananya kalau kemarin saya contohkan itu ada Gojek. Eee, Kira-kira kalau saya order itu diklik bisa apa tidak? Itu paling minim bisa seperti itu. Kan pasti namanya tombol tidak bisa diklik itu bisa saja terjadi. Nah, setelah bisa melakukan pengujian dan analisa, dia juga punya namanya perbaikan proses. Perbaikan ini bukan harus turun sendiri ngoding A, B, C, itu tambahan lah kalau memang developer membutuhkan itu dan seorang QA itu punya skill itu bagus karena memudahkan komunikasi. Pun kalau tidak punya skill itu tidak ada masalah, tapi paling tidak logik kita mengenai perbaikan itu main. Ini loh, saya menemukan bugs ini loh, di bagian ini loh. Ini bisa diperbaiki loh dengan cara begini dan biasanya user itu berpikirnya seperti ini. Ah, seperti itu. Termasuk seorang QA karena kita ada digital application atau digital software, security itu jadi poin utama. Karena sekarang kayak misalnya contoh lagi aplikasi yang berhubungan dengan uang seperti m-banking, internet banking, e-wallet, itu perlu yang namanya security. Entah saldo, data diri, itu kan juga diperlukan. Maka QA juga mungkin ada beberapa bagian dari QA nanti yang ditugaskan dalam hal security. Selanjutnya ada performa. Aplikasi itu jalan lancar, mulus, tidak ada masalah. Tapi kenapa ya kok lemot sekali? Nah, itu juga jadi concernnya QA sih harusnya. Karena
Hal itu nanti akan memengaruhi yang namanya user acceptance testing atau UAT. Artinya kira-kira nih kalau saya launching aplikasi ini, user mau nerima nggak ya? User mau pakai nggak ya? Nah, itu juga harus kemampuan yang harus dimiliki dari QA. Sederhananya sih, QA itu selama punya skill komunikasi dan mindset atau logik yang ya jalan lah kita ngomongin, nggak harus yang terlalu wah gitu, enggak lah. Yang penting punya skill untuk audit, nah itu udah cukup sih seharusnya. Tinggal dikembangkan masalah pengalaman. Peluang karir, tadi Kak Adinda juga ngomong ada senior-senior yang, ngasih ngasih info, QA itu lumayan loh. Nah, banyak sih kalau sekarang lowongan pekerjaan itu mulai dari junior hingga expertise itu butuh seorang QA engineer. Nah, QA engineer ini sendiri itu sebenarnya cocok sih buat teman-teman yang non IT, karena biasanya sih QA itu tidak memandang yang namanya ijazah, paling ada tambahan bisa pemrograman ini nilai plus gitu aja. Tapi itu tidak ada masalah sih. Kalaupun tidak ada itu dan mau belajar itu juga nggak ada masalah, karena kewajiban QA itu bukan di codingnya, tapi lebih ke arah testingnya. Gaji setara dengan posisi engineer yang lain, tergantung wilayah kerja. Ya, tergantung dari wilayah, tergantung dari seberapa kompleks yang kita pegang. Nah, kalau QA itu sendiri karena dunia kita sudah digital, kita bisa kerja on-site sendiri, oke. Kita kayak saya ini termasuk on-site. Kemudian ada remote atau hybrid, boleh, itu juga nggak masalah. Peluang karirnya cukup luas sih untuk QA itu sendiri. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, itu mungkin saya jelaskan sedikit deh, kalaupun ini sudah pernah dapat, paling tidak bisa refresh. Kemarin saya juga sempat share ini. Jadi dua hal yang harus dipahami, ada SDLC, ada STLC. Bedanya hanya di development dan testing life cycle saja. Kalau development tentu berhubungan dengan pengembangan. Kalau testing tentu dengan pengujian, di mana keduanya mirip dan memiliki flow masing-masing, tetapi secara basic mereka berbeda. Kalau SDLC fokusnya itu adalah untuk deployment atau code developer, programmer, itu SDLC, di mana mereka harus gather data, analysis, design, and so on sampai deployment. Sedangkan STLC basicnya adalah tes. Bagaimana saya melakukan testing, bagaimana requirement itu dianalisa, bagaimana melakukan planning sebuah testing. Nah, ini yang harus dikuasai oleh QA untuk mengimbangi yang namanya developer. Ada test planning, ada test design. Yang kemarin coba saya jelaskan itu setelah requirement yang didapat itu, kalau ini hanya gather saja. Kalau di QA itu nanti dianalisa, kemudian direncanakan mau tes seperti apa. Kalau aplikasinya multi platform, berarti minimal harus menyediakan tiga. Ada Android, ada iOS misalnya, ada website. Nah, kira-kira nih dari tiga itu desain mau seperti apa? Android-nya mau bagaimana? iOS-nya mau seperti apa? Webnya mau seperti apa? Dituangkan di tes desain. Kemudian environment environment setup. Jadi untuk melakukan testing kita nggak bisa berasumsi. Kita harus menyediakan benar-benar lingkungan yang sepadan dengan yang kita mau tes. Misalnya karena kita ada tiga environment, maka harus menyediakan dari sisi Android, iOS, dan juga website. Kalau sudah oke, requirement-nya ini udah masuk semua sampai environment, maka kita melakukan eksekusi testingnya sesuai dengan requirement, atau kalau kemarin saya membahasakan monkey do monkey see. Apa yang dilihat itu yang dilakukan. Atau kalau paling gampang, kira-kira kalau saya sebagai user awam, apa yang akan saya lakukan dengan informasi yang ada seadanya. Hasil tes ini nanti kita masukkan ke dalam namanya test closure atau test case atau dokumentasi. Yang fungsinya nanti tes ini juga akan diberikan kepada tim developer agar melakukan, oh kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan. Berputarlah cycle ini dan setelah test closure ini kita akan melakukan proses ini juga. Begitu. Oke, kita langsung agak advance sedikit.
Oke, ini tidak jauh beda sebenarnya SDLC dengan yang saya jelaskan tadi. Ada requirement analysis, ada test planning, ada test case development, ada environment setup, test execution, sama test cycle closure. Tentu kalau teman-teman cari SDLC atau QA engineer di luar, atau sederhananya biasanya sih, kalau kita ya sebagai orang awam, QA itu apa sih? QA engineer itu apa? Nyari. Tentu tidak semuanya mirip dengan proses seperti ini, tapi minimal ada hal-hal yang utama yang pasti akan diberikan. Contoh, requirement itu pasti ada. Yang namanya planning itu pasti ada. Test case juga ada. Dan biasanya terakhir ada konklusi atau kesimpulannya. Oke, kita bahas satu-satu. Requirement analysis itu apa sih? Dia first step dari SDLC itu sendiri. Yang diperlukan apa? Kita memerlukan requirement software yang sudah ada dari stakeholder. Stakeholder itu kalau dalam dunia startup yang berhubungan dengan fintech atau teknologi, itu pasti ada yang namanya sys analis, ada product manager, ada developer, ada project manager dan segala macam. Nah, dari semua stakeholder ini mereka pasti melakukan diskusi, meeting, brainstorming dan segala macam. Nah, hasil-hasil itu harus dianalisa oleh tim QA. Kira-kira dari pembahasan mereka itu mereka ingin mencetuskan apa? Ingin membuat apa? Kemudian melakukan validasi. Misal, oh idenya itu pengen membuat aplikasi mobile untuk menampung uang, e-wallet. Oke, kekurangannya apa sih? Oh, orang-orang ini cuma berpikir nyimpan uang, tapi tidak pernah berpikir security-nya. Nah, kekurangan-kekurangan itu yang jadi tugasnya tim QA untuk menganalisa juga. Jadi melengkapilah bahasanya. Requirement-nya harus diperjelas supaya tim developer yang melakukan pembuatan aplikasi itu tidak ada kebingungan. Jadi QA ini, oh berarti QA itu harus di belakang ya tugasnya. Tidak, QA itu malah dari awal. Requirement pun dia harus ikut sampai produk ini di launching. Kemudian di requirement itu kita juga menganalisa kira-kira apa sih yang bisa diuji. Misal loginnya bisa nggak diuji, bisa diuji manual nggak, bisa otomatis nggak, itu. Itu juga harus dianalisa. Termasuk cakupan fungsi atau fitur yang akan digunakan oleh aplikasi kita. Fungsional, non fungsional. Contoh sederhana kalau fungsional itu seperti tadi. Kalau klik register maka akan muncul konfirmasi, bla 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 segala macam. Kalau non fungsional biasanya tidak berhubungan dengan flow utama dari sebuah aplikasi. Fitur tambahan. Macam-macam sih, misalnya ada mengenai data diri, bisa chatting dan segala macam. Itu mungkin tidak utama dan tidak terlalu dibutuhkan, tetapi mungkin bisa menaikkan rating dari aplikasi bahkan sampai customer satisfaction atau user satisfaction kita. Itu di requirement. Ini kalau nanti ada pertanyaan di belakang ya, teman-teman. Oke, saya lanjut. Poin kedua itu melakukan test planning. Dari requirement yang sudah dibuat, kita harus melakukan pengujian nantinya setelah aplikasi itu dibuat. Biasanya sih kalau pengujian itu tidak wajib menentukan tools-nya, tapi tools ini akan sangat membantu teman-teman dari QA untuk menguji yang namanya aplikasi. Misalnya, kalau menggunakan tools-tools tertentu, kita bisa mendapatkan hasil analisa yang lebih baik. Kalau dalam dunia coding misalnya pakai VS Code, itu bisa membantu kita untuk menganalisa kira-kira code-nya itu ada yang error atau tidak. Kalaupun tidak, misalnya ada kalau teman-teman pengen melakukan testing performa dari aplikasi. Kalau website itu ada, dia kayak CDN sih namanya. Istilah umumnya itu CDN. Jadi kayak ada pihak ketiga yang menyediakan kira-kira ini lemotnya di mana sih? Kira-kira ini bugs-nya di mana sih? Nah, tes-tes seperti itu yang tools-tools seperti itu yang bisa kita pakai agar waktu dan sumber daya itu bisa dibagi. Karena yang namanya QA itu adalah satu bagian dari project manager, sorry, satu bagian dari keseluruhan project dalam pengembangan aplikasi. Sehingga tentu yang akan dikejar ke kita adalah waktu dan sumber daya. Ini ada contoh dari test plan example-nya. Tidak harus seperti ini, tapi best practice-nya begitu.
Tentu ada hal-hal yang simple lain. Ini in English ya, tapi eh basically bahasa Indonesia pun banyak kok contohnya. Ini contoh sederhananya dalam membuat dokumentasi planning, test plan. Jadi proyeknya apa sih namanya? Contohnya Top Markius. Ini apa? Ada histori revisinya nggak? Ada. Oh, ternyata di awal itu tanggal 22 bulan 9 itu kita baru buat nih, created. Siapa yang buat ini? Reviewernya siapa dan segala macam. Tentu ini nanti akan membantu seorang project manager dan stakeholder lain untuk melihat, oh ini sudah dites sedemikian rupa. Gitu. Di sini nanti kita tuangkan ada banyak yang harus dibahas. Sederhananya sih kita lebih banyak ke analisa dan pelaporan. Misal di introduction. Apa sih kalau dari aplikasi Top Mercus itu apa sih yang diinginkan? Sebenarnya ideanya adalah customer hanya ingin website yang perfect, yang bisa dilakukan input manual ya. Full cycle of manual testing itu artinya kurang lebih ya kira-kira kalau saya pakai kemudian saya klik ini, klik itu, fitur itu, ya bisalah jalan normal. Nah, ini kualitasnya dia jelasin, kemudian dibuat dengan fasilitas komunikasi dengan tim member. Kebetulan misalnya Top Mercisius ini aplikasi untuk eh, project misalnya, untuk milestone, kayak semacam Notion atau Trello. Tentu fasilitas komunikasi sederhananya yang ada di benak kita chatting. Itu perlu loh ada kayak gitu. Nah, fasilitas chatting itu sangat perlu dibutuhkan user gitu. Sorry. Termasuk kita jelasin responsibility-nya apa, milestone-nya apa dan segala macam. Terus kita jelaskan di situ scope-nya apa sih? Kita mau ngetes apa? GUI testing. Misalnya mau dites itu apa? GUI. GUI itu graphical user interface. Jadi graphical user interface itu sederhananya tampilan dari sebuah website itu sendiri. Itu yang mau dites. Bisa diklik tidak? Kalau sekarang namanya ada Bootstrap itu, kalau dia bentuk HP itu gimana? Nggak pakai aplikasi nih, tapi pakai HP, website, buka di web browsernya HP. Tampilannya gimana? Bagus apa tidak? Nih, kemudian search and filter logic. Nah, ini tadi. Logika filter sama pencarian itu jalan apa enggak? Misalnya minta auto search dan segala macam, termasuk performance. Dia jalannya dia lemot enggak? Itu seperti itu. Yang tidak dites itu apa? Ya kalau ini tidak dijabarkan. Tapi kalaupun mau ada dijabarkan juga nggak ada masalah. Misalnya function yang tidak akan dites registrasi karena mungkin registrasi itu sudah ada di aplikasi sebelumnya. Itu juga nggak ada masalah. Artinya dokumen ini hanya memuat ini loh. Yang ini kita nggak ngetes gitu. Itu sebagai media komunikasi dan segala macam. Ini agak banyak sih. Sebenarnya formatnya bisa dipelajari sendiri. Termasuk di dalamnya ada roles and responsibilities. Pasti ada PM atau project manager. Apa sih project manager tugasnya? Ah, ini ada. Primary contact of for development and QA team. Tentu project manager ya leader. Dia yang tanggung jawab ke semuanya. Entah resiko projectnya, timelinenya, planningnya, schedule-nya, cost-nya. Itu project manager yang bertanggung jawab. QA sendiri, kalau teman-teman tadi sebagai QA engineer, pasti QA engineer itu nggak cuma satu. Ada beberapa. Ya karena kalaupun satu ya oke lah nggak ada masalah. Tapi pasti punya leader. Tentu tidak terlalu jauh dengan yang ada di QA, cuman biasanya kalau leader itu lebih ke arah report dan dia lebih ke planning. Sedangkan QA-nya sendiri, kayak engineer-nya itu, maka dia harus melakukan hal-hal teknis dalam hal ini, requirement-nya dimengerti, bisa nulis test case, dan segala macam. Koordinasi dengan QA leader, kayak gitu. Nah, kebetulan kalau di dokumen ini yang di-handle itu bukan semua stakeholder ya teman-teman, cuman ini aja. Karena ini dokumennya QA. Ini kemarin saya ada share juga masalah entry exit kriteria. Nah, yang saya maksud entry exit kriteria itu adalah misal nih entry kriterianya itu apa sih? Entry kriterianya itu all test hardware platform must have been successful installed, configured and functioning properly. Ini aplikasi nih ternyata bukan sebuah website. Maka
dia harus diinstal nih, misal ditaruh di Play Store. Oke, pertama kali itu apa yang harus dicek? Dia bisa diinstal nggak? Oh bisa. Konfigurasinya jalan nggak? Oh jalan. Fungsinya jalan nggak? Oh jalan. Pas. Oke. Kemudian documentation design requirement information should be available that allow tester to operate system. Jadi misalnya nih aplikasi baru, teman-teman dapat info dari yang lain. Kemudian ini ada aplikasi nih, mobile banking, e-wallet nih, bagus nih. Oke, coba deh install. Setelah diinstal, kemudian nggak tahu nih mau ngapain. Ini kita ngapain ya? Kita nggak ada tahu kok. Nah, kalau di Play Store sebelum install itu teman-teman pasti ada gambar image untuk screenshotnya. Pertama itu begini, nanti pemakaiannya begini. Jadi orang itu sebelum melakukan install dia udah tahu nih how to operate the system. Itu juga perlu. Karena kalau untuk aplikasi baru itu sangat perlu. Mungkin dibantu dengan iklan. Ini kalau pakai tools, oke lah dia mungkin perlu. Kemudian proper test, ada di lab, hardware, software dan segala macam. Paham apa tidak, skenario-nya direview. Seperti itu. Kalau exitnya kurang lebih ya no high priority or several bugs are left outstanding. Misal nih dalam pengujian dari entry tadi kita oke, di exitnya, exit kriteria itu sederhananya tes kita ini berhasil jika apa? Jika tidak ada bugs yang prioritasnya harus segera dikerjakan, yang tersisa left outstanding artinya. Jadi oh saya mau bugs nih, ini harus selesai nih. Kalau nggak selesai maka taruhannya user nih nggak akan pakai nih. Nah seperti itu. Termasuk cost. Perlu bayar nggak user terlalu mahal apa enggak kayak gitu. Ini sebenarnya sedikit mirip-mirip seperti UX UI ya, cuman bedanya kalau QA engineer itu dia yang melakukan testing sebelum dia launching, sedangkan UX UI itu lebih ke arah eh, bagaimana sih user itu agar tertarik, bagaimana sih behaviornya user itu kalau dia right handed atau bukan kidal itu dia lebih cenderung untuk ngeklik apa sih, lebih suka warna apa sih, nah, itu UI UX. Tapi itu yang bagian analisa ke customer, sedangkan quality assurance engineer itu hanya melakukan testing sesuai dengan requirement. Itu satu kesatuan tim sebenarnya. Ah, ini kayak gini, will prepare. Ya dia jelasin sih, lebih ke arah kalau teman-teman pernah di organisasi sebenarnya ada juklak juknis lah kita ngomong. Jadi kita lebih banyak mengarang bebas sih di sini. Yang sesuai tentu mengarang bebasnya ada arahannya, tidak serta-merta langsung mengarang. Ini ada bug life cycle. Ini contoh aja. Ya mungkin tidak sesulit inilah ya. Mungkin kita nemu bug, nemu baru seperti itu dan segala macam. Testing type juga harus tahu, misalnya black box testing. Kalau black box testing itu yang fokusnya hanya di functional requirement. Kalau black box testing aja tidak lulus, khawatirnya yang lain juga tidak lulus karena dia biasanya basic sih. GUI testing. Nah, ini kayak tadi, dia diklik bisa ndak? Kalau digeser, geser apa enggak? Kalau di scroll, beneran nyekrol apa enggak? Ya kayak gitu-gitu sih. Kalau yang ini baru lebih advance sistemnya, performance-nya. Yang terakhir baru kita melakukan user acceptance. Sampai kalau teman-teman tahu versi beta, versi alpha, nah itu biasanya nyampe sini sudah. Ada lagi bug. Ini contoh nih, severity atau bug list-nya. Apa sih? Oh, modulnya atau aplikasinya itu crash. Tiba-tiba kalau crash itu bahasanya tiba-tiba keluar. Kayak gitu. Terus kayak ini tidak bisa digunakan. Incorrect functionality. Kayak gitu. Nah, kayak gini-gini ini harus harus ditulis. Ini severity list, ini priority list. Yang mana yang harus didulukan? Apa yang harus didulukan? It will be an embarrassment to the company if this bug ship. Contoh, e-wallet ada nemu bug sudah di launching. Kira-kira kalau ini di launching apa yang akan terjadi? Oh, tentu ini akan mempermalukan company kita kayak gitu. Dia harus menjelaskan. Atau kalau misalnya perusahaan yang menggunakan aplikasi ini based on tanam saham, join, wah bisa jadi investornya pergi nih. Nah, kayak gitu.
itu juga perlu. Kalau lab priority adalah biasanya, tidak 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 terlalu penting lah ini, kayak gitu. Oke lah, jalan juga nggak apa-apa, tapi ya tetap harus dibenerin sih, kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya QA engineer, tools-nya itu sebenarnya sederhana sih ya, cuman Excel kayak gini-gini aja sih. Kalau ada report biasanya kan PDF, gitu aja. Kalau teman-teman biasa bikin flowchart atau mind map, bisa pakai mind map dan segala macam. Termasuk environment-nya tadi kita harus ngomong, apa sih kita pakai browser, browsernya apa, OS-nya apa, Windows-nya maksud saya. Ada yang Linux, ada yang Mac OS, ada yang Windows, pakai apa, pakai apa, pakai apa. Version-nya aja dia sampai ngasih. Kalau di device itu bagaimana dan segala macam and anything else. Termasuk bikin yang namanya testing. Kapan, jam berapa. Setelah itu baru di-close. Project manajernya siapa, leadernya siapa. Kalau ada kata-kata atau glosarium atau akronim lah, itu ditaruh di sini. Supaya orang yang membaca ini kan belum tentu dia orang QA. Belum tentu paham kayak tadi GUI itu apa sih? Dia bisa lihat di sini. Graphical User Interface. RTM itu apa sih? Nah, ini. Traceability Matrix. Oke, yang tadi agak intermezzo ya, karena itu dokumentasi. Setelah membuat test case, maka yang dilakukan development. QA itu harus mikir skenario pengujiannya itu mau seperti apa. Setelah dibuatkan dan segala macam dituangkan dalam tadi, itu harus dikasih sekalian. Kumpulan skenario. Kalau saya mau login, ada nih user yang asal login. Ada yang username-nya salah. Ada yang password-nya salah. Kalau misalnya pakai CAPTCHA, CAPTCHA-nya salah. Kalaupun begini, maka dia harus reset password. Nah, itu juga harus tulis. Every detail step of the test itu harus dijelaskan. Kenapa? Karena dia bisa menentukan fungsi aplikasi itu berjalan dengan baik atau tidak. Test case, test data, kalaupun bisa bikin automasi, lebih baik. Itu akan sangat menghemat waktu. Kalau tidak, ya nggak masalah. Kan tes juga bisa dilakukan manual. Ada tadi environment setup. Ini bisa jalan nggak kira-kira fungsinya kalau dengan uh, hal-hal dengan requirement tertentu? Oh, kalau di Chrome yang terbaru bisa. Tapi kalau Microsoft Edge tidak bisa. Kenapa? Bla bla bla. Nah, itu kita jelaskan. Termasuk bahasanya sih kalau best practice-nya namanya smoke test sih. Sederhananya kira-kira bisa jalan nggak sesuai harapan atau tidak. Kemudian eksekusi. Eksekusi ya melakukan. Jadi setelah bikin dokumen segitu rupa, berapa halaman tadi, sekitar 13 atau 15 halaman, maka itu harus dieksekusi. Jalan enggak, sesuai requirement atau tidak. Kalaupun iya, tulis saja pas. Kalaupun gagal, error. Tinggal dimasukkan aja di report. Gitu. Kemudian di endingnya kita melakukan closure. Apa sih? Nah, dari hasil tes yang sudah dilakukan sedemikian rupa, kita harus melakukan analisis dan identifikasi kira-kira kendalanya itu apa, ancamannya untuk aplikasi ini kalau di-launching itu apa, dan apa rencana yang akan bisa kita lakukan di masa depan. Kayak gitu. Terus hambatan apa yang ada saat pengujian dan gimana sih caranya meningkatkan kualitas dalam menjalankan SDLC. Jadi kalau di awal itu test cycle closure itu dia ada 2 point of view. Pertama dari sudut pandang aplikasi, yang kedua dari sudut pandang how to test-nya. Itu juga perlu dievaluasi. Oh, kalau dengan cara seperti ini tesnya itu juga kurang sih. Nah, seperti itu juga perlu dievaluasi. Ini hanya test case saja sih. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada tambahan peserta ternyata. Sebenarnya materinya tidak cuman ini ya, cuman ini hari kedua, jadi coba mengenalkan yang namanya QA itu apa. Lagi-lagi saya bilang di mana-mana yang namanya quality assurance itu dia harus bermindset auditor. Karena
modal utamanya seorang QA engineer itu adalah mindset yang kuat. Skill komunikasi juga penting, tapi itu bisa diasah sih. Ada yang ingin disampaikan? Kita masuk sesi Q&A. Kak, mohon maaf mau tanya. Ya. Tadi kan kakak sempat mention black box testing ya. Terus Mhm. katanya itu cuma di tahap rekrutmen fungsional atau apa gitu ya. Tadi mungkin aku agak kurang dengar. Nah itu aku masih nggak paham Kak. Black box testing itu maksudnya kita gimana ya Kak? Sederhananya sih kalau black box itu artinya seperti definisinya ya, black box kotak hitam. Kotak hitam itu ibaratnya kalau dalam analoginya, kita itu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi yang perlu kita tahu, kotak ini berisi something. Itu idenya. Tapi sederhananya kalau dalam dunia testing, black box itu sederhananya kita melakukan testing dari sebuah sistem informasi atau aplikasi sesuai dengan fungsi umumnya. Contoh, aplikasi untuk e-wallet di awal tadi harus dilakukan pendaftaran. Fungsi pendaftaran itu sangat wajib. Kenapa? Ya gimana caranya kita collect data, security dan segala macam kalau tidak ada pendaftaran. Nah, pendaftaran ini dari QA itu harus melakukan tes. Pendaftarannya bisa nggak di tes? Sorry, pendaftarannya itu bisa nggak kalau saya sebagai user daftar mulus atau tidak, lancar atau tidak, kira-kira ada error nggak? Kan ada misalnya ketika daftar, saya sudah ngisi, saya submit, kok masih ngomong ini belum terisi, field nama belum terisi, padahal saya sudah ngisi. Nah, itu termasuk basic functional requirement of the software. Seperti itu sih, kurang lebih kalau black box itu. Oh, berarti lebih ke kita itu menguji berdasarkan sesuai gak nih sama panduan-panduan dari aplikasinya itu gitu ya, Kak? Yes, simpelnya begitu. Terus kemudian kalau untuk tadi kan sempat dibahas juga kalau QA itu harus bisa Excel juga. Nah, untuk eh, ada skill-skill Excel apa sih, sejauh apa sih Excelnya itu yang dibutuhkan untuk QA, Kak? Sebenarnya kalau dari Excel itu dia nggak terlalu detail ke formula ya, tapi kalau punya skill formula it's okay, tergantung kebutuhan di lapangan. Yang paling utama itu sebenarnya dari QA itu tentu flowchart, penguasaan mind mapping lah kita ngomong. Nah, Excel itu kan bisa membantu kita untuk membuat sebuah test case. Test case itu bahasanya kalau gambaran sederhananya itu bikin skenario lah. Skenario itu kan macam-macam. Ada orang yang bisa bikin skenario itu dalam bentuk tulisan. Step by step. Pertama bikin ini, kedua bikin ini, ketiga bikin ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kemampuannya ada di sebelah di sisi spasial. Misalnya saya kalau test case itu lebih mudah bikin flowchart. Semacam kayak standar. Jadi pertama misalnya masuk ke halaman ini. Saya nggak bisa sih nulis kalau pakai Word. Saya maunya Excel aja. Sederhananya pakai Excel itu cukup sih sebenarnya. Nggak terlalu sampai formula banget itu nggak. Cuman ada beberapa kasus memang kalau yang saya temui di lapangan itu QA engineer itu nanti dia ngetes apakah data yang dihasilkan dari sebuah aplikasi itu akurat atau tidak. Nah, itu baru skillnya agak dalam lagi. Nanti ada skill pengolahan formula. Contoh paling sederhana pivot. Pivot table itu kan umum ya. Data mentah di summarize. Itu misalnya pivot. Itu akurat nggak datanya kayak gitu. Skill-skill umum sih, nggak terlalu sampai dalam bikin aplikasi Excel enggak. Paling ya sum, sum if, count if, ya jauh-jauh dari itu sih. Itu pun kalau diperlukan, kalau enggak ya enggak ada. Tergantung lingkungannya sih nanti. Iya, Kak. Kayaknya itu aja. Makasih ya, Kak. Oke Kak Adinda, thank you. Dari teman-teman yang lain? Kamu mau nanya, Ya, gimana yang kayak Microsoft Excel gitu, Selenium, Word, itu di prosesnya test case. Jadi sebelum live sekarang ini, aku nyari-nyari, terus hmm,
katanya kalau QA itu toolsnya ada juga pakai kayak Case.io, TestRail, Catalog Ya, Studio gitu-gitu. Itu dipakainya pas proses itu juga apa beda lagi? rata-rata sih kalau teman-teman yang pakai apa tadi tes IO itu biasanya dipakai ketika bikin test case sih. Macem-macem dia. Tapi saya kembalikan ke lapangannya. Karena kalau dalam pengalaman saya sih ketika saya membuat test case itu, kadang saya bahkan tidak terlalu butuh dengan yang namanya mind map. Saya cukup PDF aja. Karena yang dibutuhkan pada saat testing hanya reporting. Tetapi memang ada kalanya saya butuh test.io. Bagaimana caranya saya butuh tools sedemikian rupa agar testing itu bisa jalan. Termasuk test case yang agak, bisa dibilang kompleks. Kan ini kalau saya kasih contoh tadi sederhana ya, dia cuman ya paling register, kemudian login, kemudian dia view data, itu simple. Tapi sebenarnya di dalamnya kalau misal nih contoh aplikasi yang cukup kompleks itu, saya lupa nama aplikasinya tapi kalau teman-teman pada tahu itu yang dipakai untuk UMKM. Jadi kayak print stroke, ada daily report, ada stok, data laporan stok, itu mungkin saya kalau kemarin tuh nggak cukup pakai ini. Bisa jadi pakai tes IO itu, gitu sih. Jadi sebenarnya QA itu harus pintar-pintar milih tools, karena takutnya kita udah pakai tools yang terlalu canggih ternyata butuhnya enggak begitu. Tapi kadang kita butuh something yang automasi, tapi kita pilihnya manual, itu juga menguras resource kita sih. Gitu sih Kak Siana. Ada feedback mungkin? Ya sih, udah ngerti, udah paham ya. Iya. Ini semuanya minat di QA? Diriku sih minat-minat aja ya. Insya Allah jati dirinya di sini, insya Allah. Biasanya kalau anak-anak ekstrovert atau yang punya kemampuan komunikasi lebih tapi tidak mau, bukan show off ya bahasanya ya, kan ada orang-orang ekstrovert yang lebih senang di depan layar daripada di belakang layar. Nah, ada anak-anak ekstrovert yang juga nggak cuma ekstrovert sih, introvert juga bisa, yang lebih suka support dari belakang, di mana dia akan lebih senang kalau melakukan testing, itu juga ada. Nah, itu cocok banget tuh, itu bisa banget masuk QA itu. Apalagi dia punya skill, tools ini hanya bantu ya, tapi kalau, kita tidak punya logic tadi, itu juga susah kita pakainya. Siap Kak, makasih masukannya. Iya. Yang lain? Ini kalau mau dicatat boleh nanti, tapi ini hanya untuk teman-teman belajar aja, sambil cari-cari, sebenarnya cari-cari di Google pun banyak, cuman ya pinter-pinter teman-teman nyari. Karena biasanya kalau kita nyari sendiri, ya tahu sendirilah kadang kita tersesat karena tidak tahu harus seperti apa, tapi semua itu bisa dicari. Kalau ini sih saya ada kepikiran, kemarin mungkin ada tugas, ya bukan tugas sih, latihan lah kalau kalian mau nyoba sendiri. Sederhananya bikin test case atau documentation yang seperti ini. Jangan ya oke lah kalau kalian mau seperti ini pun tidak ada masalah. Ini mungkin yang lebih expert ya. Tapi paling sederhana itu kita bikin table seperti ini. Jadi misalnya ID test case ini kan kalau mungkin udah terbiasa sama sistem ticketing kalau kita komplain atau lewat, komplain IndiHome, komplain ISP, internet, itu pasti ada nomor tiket, ini kita bisa create sendiri, ini custom terserah. Nah, yang paling penting itu adalah fiturnya apa. Kalau tadi saya ngomong registrasi, login, itu mungkin bisa digeneralisir di autentikasi. Judulnya apa sih? Kira-kira kita pengen ya meyakinkan bahwa error message itu yang ditampilkan ketika masuk,
itu harus muncul nih. Misalnya nih, kalau saya memasukkan data username yang salah atau password-nya salah, ketika ngeklik sign up, itu expected-nya itu bahasanya, pengennya itu apa yang ditampilkan. Nah, itu title-nya di sini. Ensure the error message is display. Jadi pengennya error message-nya itu tampil. Ketika apa? Ketika user input data yang salah. Contoh sederhana. Hal-hal yang mau dilakukan apa? Ya namanya autentikasi atau login, pasti muncul form login. Yang diinput apa? Username, password, dan klik button. Oke, ketika user melakukan input username ngawur, apa yang ingin dihasilkan? Ya nggak masalah, toh nggak ada salahnya. Maka expected-nya blank atau minus lah kita ngomong. Password-nya salah nih, ya nggak masalah loh. Kan suka-suka dia input password atau mungkin typo. Nah, baru ketika diklik sign up atau bahasanya sign in atau something, apa yang akan terjadi? Ya kita pengennya errornya muncul dong. Tuh. Itu contoh test case. Nanti sebenarnya di sebelah kanan ini ada lagi kalau mau dikembangin yang namanya test result kalau nggak salah. Kita bahasarkan result lah. Kalau ini tidak muncul apa-apa, ternyata di programnya muncul error. Nah, itu kan tidak sesuai harapan. Nanti failure atau error itu. Jadi teman-teman nanti lebih banyak mainnya di sini sih. Ini saya kasih contoh aja. Misal nanti di sebelah kanan sini nanti misalnya ini result gitu ya. Result nanti ini kalau dia oke, benar sudah pas. Gitu. Oh ini mintanya error message display failure. Nanti dikasih keterangan lain juga tidak ada masalah. Teman-teman bisa melakukan itu. Ini harusnya muncul loh error message-nya karena aku nginputnya salah, ngawur. Itu harus ada. Itu juga nggak masalah. Itu nanti dimasukkan dalam test case. Website ini masih bisa nggak ya? Oh masih ada. Nah ini. Termasuk ini kan contohnya dia cuma ngomong kalau enter invalid data. Teman-teman bisa ngembangin lagi tuh di bawahnya. Apa? Kalau username passwordnya kosong, tapi dia klik sign up atau dia klik login. Expected-nya apa? Ya muncul dong pesan error. Muncul kayak gini, username is required. Oh oke benar keluar nih berarti misalnya. Oke, pas. Kayak gitu. Ya nggak jauh-jauh kayak gitu sih nanti kerjaannya pasti. Kak, maaf izin masuk. Itu yang Ya. diinput test case-nya itu yang eh, error-errornya aja, apa sebenarnya yang enggak error pun, yang tahapan yang benarnya pun, dan terus di website itu juga benar gitu kita tulis juga di situ. Bagaimana apa yang error aja apa gimana tuh, Kak? Kondisi kedua, yang ditulis adalah how to-nya. Jadi misalnya kita dapat how to pakainya. Oh iya nanti itu ada loh kalau kamu nginput salah keluar error. Tulis aja di sini. Bener nggak itu yang dimaksud? Kayak gitu. Tulis di sini. Jadi nggak cuman yang error-errornya aja. Nggak harus seperti itu. Error atau tidak itu kan tergantung result-nya. Tapi how to test-nya itu based on kitanya sendiri dari QA-nya. Aku inginnya nginput begini, password-nya begini, terus aku pencet nih sign up, apa yang akan keluar. Kayak gitu. Semakin detail sebenarnya semakin bagus. Tapi nanti ada tantangan kalau semakin detail. Apa tantangannya? Waktu. Kira-kira cukup nggak waktu yang diperlukan? Jadi kalau QA itu meskipun mindset-nya kita adalah di aplikasi itu kita sebagai tester, kita juga harus memikirkan tim kita nih. Jangan hanya berpikir di QA. Tim kita harus dipikirkan apa itu maksudnya. Dalam pembuatan sebuah aplikasi, kalau teman-teman tahu, ini nggak cuma aplikasi ya, tapi semuanya lah, proyek pembangunan pun sama sebenarnya. Seorang project manager yang bertanggung jawab, dia juga harus memastikan waktu pengerjaan. Termasuk, oke saya punya waktu 3 bulan misalnya, 1 bulan pertama, 1 minggu pertama, saya diskusi dengan tim, 3 minggu tim developer akan melakukan pembuatan programnya, 1 bulan kemudian QA melakukan testing harus mencari sedetail-detailnya.
maka di bulan ketiga akan diperbaiki oleh tim developer. Nah, pastikan yang menjadi prioritas seperti yang dicontoh test plan ini, itu yang kita list up paling atas. Kalau tadi Kak Adinda tanya, itu yang error-error aja apa semuanya? Kalau dalam hal test case, itu semuanya. Tetapi kalau dalam priority list yang berhubungan dengan bug, pastikan yang urgensinya paling tinggi atau critical atau paling tidak high. Itu yang harus segera diselesaikan. Dalam artian bisa jadi yang minor atau yang low priority ini bisalah di luar 3 bulan nanti sambil jalan. Itu juga nggak masalah. Itu. Jadi QA nggak cuman bikin ini, oh kamu programmu salah loh begini. Nggak cuman itu. Tapi kita juga harus membantu tim bahwa ayo ini bisa kok kita kita betulkan. Kayak gitu. Itu sih. Berarti kalau misalnya aku mau masukin di situ, ketika nanti si user input passwordnya benar, terus username-nya benar, aku pengen ekspektasinya nanti ada tampilan pop-up berhasil login gitu, atau data successful atau kayak gitu, bisa aku input di kolom test case ini atau enggak, Kak? Kalau saya sih pribadi better di input. Karena dari situ kita tahu, oh iya sudah berhasil. Seperti itu. Better di input. Oke, ya. Makasih ya, Kak. Oke. Ada yang lain? Besok kita masih ada materi lain. Nanti mungkin sampai akhir kita ada sedikit code ya, tapi nggak banyak-banyak kok, cuman basic aja. Ini buat pengalaman teman-teman aja. Nanti in detail bisa untuk nextnya bisa join di kelas saya sih, masalah QA Engineer. QA Engineer yang nggak jauh-jauh sih sebenarnya itu dari sense ya, nanti kan juga jalan dari pengalaman dan pola pikir aja sih. Sederhananya di situ. Ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman? Kak mau nanya, Ya. jadi di SDLC itu kan katanya di setiap tahap itu berarti ada tes juga. Mm-mm. Apa itu berarti sama kayak istilah agile testing gitu? Karena testingnya jalan bareng sama development. Apa beda? Sebenarnya basically sama sih. Agile itu kan sebuah metode. Jadi agile testing itu hanya sebuah metode yang kita pakai. Tetapi basically secara konsep sama. Dalam artian kita akan melakukan testing di SDLC itu melalui metode SDLC ini pakai agile, boleh nggak apa-apa. Sebenarnya sama aja sih. Itu cuma metode aja. Oke. Jangan lupa teman-teman ngisi absen ya yang ada di kolom chat yang sudah di-share oleh Kak Aca. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Kak, maaf itu kalau kemarin aku nggak isi absen, aku nggak join kemarin soalnya aku ada acara sampai jam 9, jadi aku lupa banget ada join Zoom. Itu gimana? Aku bisa tetap ikut, terus kayaknya apa sertifikatnya bisa didapetin, tapi kalaupun gimana ya Kak kira-kira? Mungkin ini kalau kemarin sih bisa langsung menghubungi dari tim adminnya ya. Nanti mungkin Kak Aca atau dengan tim itu bisa ditanyakan aja. Yang penting kalau dari yang disampaikan ke kami, teman-teman mengikutinya dari awal sampai akhir. Mungkin kalau cuma 1 hari kemarin nggak ikut, ya coba ditanya Kak Aca aja sih. Kayaknya sih nggak ada masalah ya. Tapi better dari Kak Adinda bisa tanya ke Kak Aca dan tim lah. Oke Kak, nanti aku tanya. Makasih ya Kak. Ya, makasih. Oke, saya rasa untuk hari ini saya cukup. Besok kita bisa ketemu lagi di kelas yang sama. Terima kasih Kak Siana, Kak Adinda, sama Kak Reza yang sudah join. Dan teman-teman tadi ada 2 orang juga. Kak Anis Kirana juga sudah join tadi. Terima kasih atas partisipasinya supaya semoga teman-teman tidak bosan ikut kelas ini. Dan kalau misalnya nih sudah selesai kelas hari ini,
oh ternyata besok pagi atau bahkan malam ini, sebelum kelas lagi besok malam, ada pertanyaan nih atau ada ide, boleh banget besok ditanyakan pada saat sesi selanjutnya, boleh banget. Jadi dikumpulkan dulu, besok baru ditanya, nggak apa-apa. Nanti saya bantu, saya coba jelaskan sebisa mampu saya ya. Mungkin itu dari saya teman-teman, terima Kak. kasih ya, terima kasih banyak malam ini waktunya. Selamat beristirahat, semoga kita sehat selalu. Thank you, selamat malam. Selamat malam, makasih Kak. Terima kasih.